Nah semenjak itu mulai ada satu terobosan manhaj, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial. Bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula. Sekolah pertama adalah perempuan. Jika kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Hingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita. Kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Sehingga tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang dolim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kedoliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah di sini ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memandu kita dengan Al-Quranul Karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak, ya, karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sampai istrinya berapa saja itu. Karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik. Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik. Tapi kenapa harus terkontrol sekarang, harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu sesungguhnya itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim, itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya. Kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka. Kata yang moderat, akana dzalika muradan nabi. Mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingini Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati katanya. Tapi biar mati biasa maksudnya. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya. Terus banyak lelaki yang bejat, bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut mengedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana? Kalau dia harus tetap di bawah tangan suami, sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut fathun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru, kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali. Karena sebetulnya dalam mengurai ya, atau mengakhiri pernikahan, itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa, dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial, karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim. Misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah.
Jeda itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali tidak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi. Kita tidak bisa bayangkan, lalu nanti ini anaknya siapa? Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, gak jelas itu kan, masih kecil itu. Itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarob bisul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarob dasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baru aturahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama.